saudara yang saya kasihi, kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan dengan percaya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang terdengar suara memuji-muji Tuhan. Haleluya.
Malam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan sorgawi bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Katakan lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti yang dinyatakan firman-Nya, seperti itu jugalah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Bahkan lebih luar biasa lagi, Dia rela memberikan nyawanya demi keselamatan setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita dengan sepenuh hati kita. Katakan lagu ini dengan hati yang bersorak di hadapan Tuhan.
yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh jemaat Tuhan, begitulah harusnya. Yesus satu-satunya, tiada yang lain. Dan Dia yang menopang dan menyertai kita semuanya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan percaya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh haleluya. Haleluya. Aduh, kerjaanku kok belum selesai ya? Gimana ini kalau nggak selesai? Kuliahku akan lepas ini. Ini pada dulu. Kamu lain. Oh, kamu nggak lihat ya? Aku lagi sibuk ini loh. Proyek ini besar kok. Nanti kalau lepas kita akan rugi. Pada dulu lah. Sudahlah, kamu besar kan? Aku kerja sama mendengarkan. Tidak bisa dong. Ayo, ganti baju dulu. Ganti baju. Naik badan. Ganti baju. Aduh, nggak usah kamu cakap ini aja. Apa sih? Ya orang nggak ada yang lihat kok.
ngajak orang ibadah. Lihat dulu, aku lagi sibuk apa enggak? Loh, dia bahagia kok. Ya sekali kan ibadah DPR ya. Agak melok-melok ngejak kamu. Jemaat Tuhan, sebagai satu pernyataan kedekatan engkau dan saya kepada Tuhan, mari kita akui kegagalan kita kepada Dia. Allah yang beranugerah, dan kita datang dengan penyesalan karena berbagai kegagalan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita berseru kepada Tuhan untuk kelemahan-kelemahan yang pernah terjadi atau mungkin secara sengaja kita lakukan. Kita akui di hadapan Tuhan. Kita berdoa, oh Allah yang hidup, betapa kasih-Mu. Allah yang hidup, betapa pengampunan-Mu. Sungguh Tuhan, hanya karena itu kami datang. Hanya karena itu kami mampu. Hanya karena itu Tuhan kami boleh tersenyum hari ini. Karena pengharapan kami dalam-Mu, pengharapan yang pasti. Pengharapan kami bukan pengharapan hanya kata-kata manusia, tapi berdasarkan firman-Mu yang berkata Engkau mau tahu hidup kami. Engkau menyertai setiap kami senantiasa, yang artinya tidak ada waktu sekalipun yang kami absen dari perhatian-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengakui kegagalan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua terhadap anak-anak kami, sebagai anak-anak kepada orang tua kami, dan juga Tuhan sebagai rohaniwan, sebagai orang-orang yang dipercayai melayani rumah Tuhan, sebagai majelis, sebagai pribadi, sebagai karyawan, sebagai pemilik perusahaan.
Hari ini kami datang Tuhan, perbaikilah kami, ampunilah kami, pulihkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami mendengarkan seruan kami, dan kami dapat pengampunan dalam Yesus Kristus yang sudah mati demi penebusan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat, katakan lagu ini sebagai penyesalanmu di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya ini taat setiap hari. Bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang hamba dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Berita anugerah bagi setiap kita dari firman Tuhan yang mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, serahkan seluruh kebenaran kita kepada Tuhan. Kita berikan dan persembahkan yang terbaik demi Allah, penebus setiap kita. Berikan ku hati seperti hati
berkilat. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencanamu dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jemaat, katakan dengan hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, Katakan kepada Tuhan, hati yang mengasihi, jiwa yang terhiba. oh yang sanggup mengubahkan hati kita. Berikan ku mata seperti matamu, Oh haleluya. memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencanamu dan melakukan perbuatanmu yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan mendalami sebagian firman Tuhan. Hari ini gereja kita masuk ke dalam Advent yang ketiga yang mau menyatakan pemahaman lebih lanjut siapa Yesus bagi manusia, siapa Yesus secara khusus bagi GKI Sulung. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang menghidupkan kami, Allah yang benar, yang membenarkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dalami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan membebaskan kami, karena kebenaran-Mu adalah yang membebaskan. Setiap orang yang menerima dibebaskan. Dan hari ini jadilah pengertian-pengertian sejati dari Tuhan bagi setiap kami. Di dalam problem yang kami hadapi, di dalam situasi sulit yang kami hadapi dalam masa pandemi, Engkau Allah yang mau tahu dan tahu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbincang dengan setiap kami. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dalami Alkitab. Terambil dari Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Allah. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jemaat, satu pembacaan yang membuat hati saya pun menjadi terenyuh. Bagaimana mungkin? Dan kita mau menyambut firman ini dengan satu pernyataan. Berbahagialah mereka membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Katakan Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat, bagaimana mungkin saya tidak ternenyuh dengan tema dan bacaan kita? Yesus menangis. Dan kalimatnya bukan menangis, menangisi. Menangis satu hal, menangisi satu hal. Sahabat yang menangis, itu tema yang akan kita dalami hari ini. Jemaat Tuhan, di antara orang-orang muda yang suka menjalin kata-kata, kalimat-kalimat indah, saya mengambil beberapa di antaranya bagi setiap kita. Kalimat indah tentang sahabat, seorang yang berjuang menemukanmu ketika yang lain berjuang menyingkirkanmu. Lumayan. Kalau Anda sedang mengalami keterhilangan, semua orang menyingkirkan Anda, dan sahabatmu mencarimu, itu pengharapan yang lumayan. Kalimat lain, orang muda katakan, seorang yang mendukungmu ketika yang lain menikungmu. Betul banget. Yang lain mau menghentikan jalanmu, sementara sahabatmu mendukungmu supaya kau dapat maju. Tapi jemaat Tuhan, dari nas yang kita baca barusan, hati saya lebih terenyuh lagi dengan kalimat-kalimat Tuhan sendiri yang pernah dikatakan dengan kalimat yang tegas. Dan itulah yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Dia mengatakan kalimat-kalimat sebagai perwujudan yang luar biasa seorang sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya. Oh jemaat, ini memang kalimat Yesus, tapi ini adalah juga hidupnya Yesus. Karena nas yang kita baca barusan berkata dia menangisi. Dalam nas yang kita baca tambahan ini adalah dia memberikan nyawanya. Dan baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai kitab Wahyu, bahkan dari perjanjian lama sekalipun dikatakan, sungguh Yesus Allah menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan, dan dia menyaksikan di Yerusalem, yang terjadi adalah dia berduka. Dan dukanya sangat dalam. Anda pernah berduka dengan dalam? Hati yang seperti tercabik-cabik. Hati yang menjadi begitu rumit, sulit. Karena yang dikasihi menolaknya. Yang dikasihi dikatakan tidak mengerti. Yang diperhatikan justru tidak mau diperhatikan. Bukan hanya tidak mau diperhatikan, dia mencampakkan yang memperhatikan. Jemaat Tuhan, tahukah kita kenapa tangisan itu menjadi sesuatu yang lebih menyentuh lagi?
yang harusnya membawa engkau dan saya mengerti dengan jelas betapa luar biasanya tangisan itu. Jemaat, tahukah engkau? Oh, Yesus mengetahui apa yang telah terjadi. Tangisan itu artinya dia tahu apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Berulang kali Israel mencampakkan hamba Tuhan. Berulang kali Israel menerima nabi dan nabi dibuang. Berulang kali Israel menyakiti hamba-hamba Tuhan, bahkan membunuhnya. Berulang kali firman Tuhan disampaikan dan mereka menyampahkannya. Itu yang terjadi. Oh jemaat, Yesus tahu dan sudah tahu apa yang terjadi dan dia menangis. Tidak selesai di situ, ia sendiri mengetahui apa yang sedang terjadi. Oke, yang lalu boleh saya pahami sebagai sesuatu yang sudah terjadi, tapi kini dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Anda bisa pahami? Allah pencipta, Allah pemilik, ia datang menyampaikan kasihnya kepada miliknya sendiri. Miliknya menolaknya. Ayat 10 mengatakan, ia datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Kalau Anda baca ayat-ayat itu sepertinya nadanya Tuhan seperti paham. Kalau dunia tidak mengenalnya, ya enggak apa-apa. Memang mereka tidak mengenalnya. Tapi ayat 11 begitu menusuk. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Jemaat Tuhan, engkau bisa merasakan nadanya. Kau bisa merasakan kepedihannya. Cinta terbesar yang seharusnya diterima karena memang kebutuhan paling mendasar justru ditolak dan dibuang. Dan celakanya adalah secara sengaja mereka menolaknya. Jemaat, itu Israel, itu Yerusalem. Sekarang pikiran bersama-sama dengan jemaat sulung. Bagaimana engkau? Bagaimana engkau? Beberapa orang hari ini begitu mencintai pemberian Tuhan dan lupa pemberinya. Begitu mencintai berkat-berkat Tuhan dan menyampahkan dikatakan firman Tuhan. Itu yang saya katakan kepada anak-anakku di rumah. Hari ini anak-anakku diberkati Tuhan secara dunia ini. Dibuat Tuhan terkenal. Dibuat Tuhan kuat secara ekonomi. Tapi sejak awal saya sudah berkata pada mereka, anak-anakku, ingat kalimat ini. Semua yang pencapaian, semua harta benda, semua terkenalan adalah anugerah Tuhan. Kalau engkau menerima anugerah Tuhan, jangan pernah engkau melupakan pemberinya. Jemaat sulung, kalimat yang sama saya akan katakan kepadamu. Hei, kalau kau menerima anugerah Tuhan, jangan kau pernah mencampakkan pemberinya. Tapi seperti lagu tadi katakan, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Jemaat Tuhan, dalam Injil dikatakan di sana, orang Farisi, ahli Taurat menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Mereka betul-betul memelihara kitab suci menurut mereka. Mereka pelihara hukum Tuhan. Tapi celakanya adalah mereka secara sengaja membuang Tuhan dari hukumnya. Karenanya apa yang terjadi? Ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda dari mereka, berbeda dengan cara mereka memperlakukan sesuatu, mereka menistanya. Bahkan mereka pernah menista dan menegur Tuhan Yesus dengan berkata, murid-muridmu tidak cuci tangan sebelum makan. Cuma dipelihara hukumnya. Namun manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan dinistanya.
dipelihara hukumnya, tapi membuat hukumnya dibuang. Jemaat sulung, yang ketiga kalimat-kalimatnya adalah Yesus sendiri mengetahui apa yang akan terjadi. Oh jemaat, tangisan ini menjadi lebih dalam lagi maknanya. Kenapa? Oh, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tahun 70 Anno Domini, Yerusalem dibentengi seperti yang Tuhan katakan, dibuat kubu-kubu mengelilingi Yerusalem. Kemudian bait Allah ditunggang balikan, bait Allah dihancurkan. Yesus yang melihat apa yang sudah terjadi, Yesus yang tahu apa yang sedang terjadi, dan Yesus tahu apa yang akan terjadi, dan dia menangis. Ia menangis. Jemaat sulung, bagaimanakah engkau? Apakah kau tahu hati Tuhan? Bagaimana hati Tuhan hari ini melihatmu? Dahulu ketika gereja ini akan dibangun, satu kalimatku kepada majelis yang ada hari itu adalah, oh, kalau gereja ini makin dibangun, biarlah sukacita memuliakan Tuhan makin besar, makin besar. Kenapa? Di satu gereja di Jakarta saya pernah melayani di sana. Sebelum gereja dibangun lebih bagus, jemaatnya bercengkerama, jemaatnya saling memperhatikan. Ketika pulang mereka saling seperti saling mendoakan. Dan itu saya melihat bersama-sama ketika sulung ini belum dibangun. Bahkan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dahulu, majelis aktivis akan mendoakan saya dengan kalimat yang istimewa yang mengokohkan hatiku. Dan saya mengatakan kepada majelis hari itu, kalau engkau terus-menerus memegang hal ini, nilai-nilai Tuhan berlangsung dalam kehidupan jemaat, saling memperhatikan dalam kehidupan jemaat, maka terpujilah Tuhan kalau gereja ini dibangun dan terus berlangsungan seperti itu. Namun jemaat, pikirkan bersama-sama, renungkan bersama-sama, bagaimana engkau dan saya hari ini sesudah gereja kita menjadi begitu bagus. Adakah hati yang terus dipersembahkan kepada Tuhan? Adakah terus berkata, terima kasih Tuhan, gerejaku dibangun. Kemudian ekonomimu dibangun oleh Tuhan. Oke, kau berseru. Ketika ekonomimu mungkin biasa, engkau bersuka cita. Tapi kemudian kau berkata, Tuhan berikan lebih banyak, aku akan bertarung memuliakan engkau lebih baik. Lalu Tuhan memberkati engkau sedemikian rupa, terpujilah Tuhan. Tapi jemaat, pikirkan, sesudah kau diberkati Tuhan lebih banyak, pikirkan, masihkah kau setia memberikan persepuluhanmu? Atau kau justru mengatakan begini, Bang Ojak, persepuluhan terlalu kecil, apa yang Tuhan mau aku akan berikan, terlalu banyak cintanya bagiku. Kalau itu yang terjadi, haleluya, engkau mengerti firman Tuhan hari ini. Namun pikirkan jemaat Tuhan, sesudah kau diberikan begitu banyak oleh Tuhan, masihkah hati itu, hati yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan? Masihkah mengerti cinta Tuhan terbesar itu dialami dan dibagikan di antara kita? Jemaat Tuhan, saya tahu ada hal yang harus saya sampaikan hari ini mengenai Tuhan yang mempedulikanmu. Tapi dari tema dan dari nats sudah sangat jelas Tuhan peduli padamu, bukan? Maka saya mulai tadi aplikasinya kepada hidup kita. Masihkah terus bergantung kepada Tuhan atau kepada berkat-berkat-Nya? Namun bagi engkau jemaat Tuhan yang mengalami kerumitan, kesulitan, baca bersama-sama bagian ini. Baca bersama-sama. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jemaat sulung, dengarkan, bukankah hari ini adalah hari Tuhan itu? Bukankah hari ini Tuhan kita berikan kita masuk ke dalam bulan Desember? Apa artinya?
Oh, Allah melawatmu sekali lagi. Persoalannya adalah kalau Israel kemudian Tuhan menangisinya, Yerusalem Tuhan menangisinya dengan kalimat, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jemaat sulung, tahukah engkau bila mana Allah melawat engkau? Tahukah engkau? Dia sahabatmu, ia mau tahumu. Jika nyawa Tuhan berikan bagi kita, apa tak artinya dunia ini bagi dia tidak akan diberikan kepadamu? Ini keberanian percaya saya, dan ini khotbah saya kepada orang-orang muda. Jika Tuhan berikan nyawanya bagi orang-orang yang kemudian kita percaya kepadanya, apa harta benda sehingga dia bertahan menahannya dan tidak akan memberikannya kepadamu? Yang lain, engkau ketakutan berhadapan dengan besok. Kalau Tuhan pencipta langit semesta ini menyerahkan, dikatakan segala sesuatunya, sorga diberikan kepadamu. Saya katakan sekali lagi jemaat, kalau sorga diberikan kepadamu, apa tak artinya ketakutan besok bagi dia sehingga dia menahan berkatnya di dalam memberkati engkau? Jemaat Tuhan, kita akhiri pertemuan ini, baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Tuhan menemui Sakeus. Tuhan menemui Sakeus. Pasal 19 ayat 1 sampai 9 mengenai Sakeus. Apa yang saya mau katakan dari bagian ini? Sama-sama satu pasal, tapi satu bagian yang mau mengertikan kita bersama-sama apa artinya Allah melawat. Lihat bersama-sama, Sakeus naik pohon dan begitu banyak hari itu orang datang di situ menemui Tuhan Yesus. Dia berjalan dengan orang banyak mengelilinginya. Entah kenapa Bapak Ibu, mata Tuhan disengajakan melihat ke atas. Disengajakan melihat ke atas. Bagi beberapa orang itu kebetulan. Tidak. Dalam teologi kita tidak mengerti kebetulan. Yang terjadi hari itu adalah Tuhan secara sengaja melihat Sakeus. Dan dia berkata, Sakeus turunlah, aku mau bersamamu. Pikirkan bersama-sama. Secara sengaja. Apa yang terjadi kemudian? Sakeus yang dibenci orang-orang itu. Sakeus yang dipinggirkan oleh orang-orang itu. Tapi Tuhan yang adalah sahabatnya, dia terima dan menerimanya. Apa yang terjadi? Sakeus langsung diubahkan. Sakeus mengatakan kalimat-kalimat besar yang saya harap engkau jemaat sulung belajar. Kita bersama-sama belajar mengatakannya. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari kata-kata ini, sebenarnya Sakeus bukan penipu. Sakeus betul memungut cukai, tapi bukan penipu. Kalau dia penipu, maka kalimat ini menghabiskan semua hartanya dan tidak cukup. Kenapa? Dia berkata, setengah kuberikan kepada orang miskin. Jika ada yang kutipu, kuganti 4 kali lipat. Apa artinya? Yang setengah hartanya yang lain tidak akan pernah cukup kalau dia banyak menipu, bukan? Dan lihat jemaat Tuhan, berjumpalah lawatan Tuhan dengan pertemuan, dengan hati yang dibukakan kepada Tuhan. Hari itu terjadi pengubahan yang ajaib dalam diri seorang bernama Sakeus. Jemaat, hal yang terjadi, maukah alami hari ini? Maukah alami hari ini? Tuhan mau tahu engkau, Tuhan mau tahu hatimu, dan alami dia. Jemaat Tuhan, jika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dan umatnya, tidakkah dia hari ini menangisi engkau? Jemaat sulung, jika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dan bait Allah dinubuatkan, apa yang terjadi kemudian? Hari ini, bukankah dia juga datang untuk menangisimu?
Kalau dia menangisi kesedihanmu, dia menangisi ketakutanmu, karena kau tidak percaya padanya, hari ini Tuhan mau mengatakan, hei, aku ini, aku sahabat, aku ini telah berikan nyawaku bagimu, aku ini. Dalam bahasa Jawa Timur mungkin dia berkata, opo o, apakah, ada apakah? Jemaat, jika Tuhan Yesus menemui Zakheus, bukankah dia juga sedang menemuimu sekarang? Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Laporkan kepadanya ketakutanmu. Laporkan padanya kesusahan hatimu. Jika engkau ditegur oleh firman Tuhan hari ini, laporkan kepada Tuhan penyesalanmu. Katakan, Tuhan, aku mau mengerti lawatanmu sekarang. Ketika engkau melawatku di saat ini, aku terima lawatanmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari meresponi firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai satu pernyataan imanmu bahwa engkau menerima perbuatan Tuhan dan bertindak, menyerahkan hatimu, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Bila rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. katakan, Bila rindu kepadamu, kepadamu, senap hatiku, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari kita berdoa. Oh Allah yang hidup, betapa cintamu. Allah yang hidup, betapa kasihmu dan perhatianmu. Kalau ayah ibu kami pernah menangisi kami, dan itu luar biasa, bagaimana mungkin kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menangisi kami manusia? Oh Tuhan, Engkau mau tahu, Engkau tahu, dan Engkau ingin kami berkata-kata, berbincang denganmu. Namun banyak di antara kami tidak peduli. Tapi hari ini dengarkan jemaatmu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing ataupun mungkin di perjalanan. Tapi mereka berhenti sejenak untuk beribadah bersama-sama. Mereka berseru, Tuhan, dengarkan aku. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, baharui lagi aku. Dan hari ini kami bersama-sama berseru kepadamu Tuhan, menyerahkan doa-doa itu. Dengarkan doa kami dan jawablah kami, ya Allah Trinitas. Biarlah Natal sekali lagi melembutkan hati kami, memperbarui hati kami, untuk makin serupa dengan Engkau, ya Allah yang begitu mengasihi. Untuk sekali lagi percaya kepadamu dengan teguh. Masa depan kami tidak tahu, tapi kami tahu dengan jelas Allah mengerti masa depan. Dan Allah itu menopang kami, menyertai kami. Karenanya Tuhan, beberapa jemaatmu menyampaikan di hatinya ketakutan berhadapan dengan besok. Makan apakah? Bagaimanakah? Dapatkah bertahan? Atau memikirkan pasangannya masing-masing? Menjadi begitu rumit karena pandemi yang ada. Tuhan, Engkau sahabat yang menangisi. Hari ini kami datang kepadamu. Yakinkan jemaatmu Tuhan, jika Engkau menangisi setiap kami, pastilah Engkau mengharapkan kami balik kepada Tuhan. Nanti kami balik kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang bertindak. Yang bertindak bagi anak-anak-Mu. Oh haleluya. Hari ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu dan jawab anak-anak-Mu. Berdoa untuk GKI Sulung. Kami bersyukur Tuhan, hamba pribadi diberkati dengan saudara-saudaraku yang melayani, memberi waktu begitu panjang, memberi energi begitu banyak, memberi tenaga yang sedemikian rupa, menyiapkan ibadah mereka karena mereka mengerti mereka sedang menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin kami bercanda menyiapkan ibadah? Tidak Tuhan. Dan mereka melakukannya. Kami bersyukur hamba-Mu diberkati melalui persiapan mereka. Tuhan, Engkau yang melihat perbuatan manusia, Engkau yang berkata Kau membalasnya dengan cara-Mu yang istimewa. Maka di Natal ini, perlihatkan tangan-Mu, perlihatkan kasih-Mu secara khusus bagi mereka melayani, menyiapkan ibadah tiap-tiap minggu, supaya mereka makin lengkaplah, meluaplah sukacita mereka dalam melayani Allah, memuliakan Allah. Berkati majelis jemaat. Kami tahu Tuhan, betapa sulitnya menjadi majelis, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Begitu banyak harus diurus, diakonia. Sementara beberapa banyak jemaat yang terus menahan berkat Tuhan yang harus disalurkan, karena mereka pun mungkin sedikit ngeri berhadapan dengan besok. Tapi hari ini, yakinkan majelis jemaat, jemaat-Mu sendiri akan segera bertindak untuk memenuhkan apa yang perlu bagi rumah-Mu. Sehingga sekali lagi tolong menolong, topang menopang terjadi dalam kehidupan berjemaat. Oh haleluya. Dan yakinkan anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang berani berkata, Tuhan Engkau sumbernya, Tuhan Engkau pemberinya, aku mau persembahkan milikku kepada Tuhan. Jadilah perbuatan Tuhan bagi mereka yang berjanji membukakan tingkap-tingkap sorgawi bagi anak-anak-Mu tersebut.
Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau. Kami terus menyerahkan Indonesia, berkati Indonesia, tolong Indonesia. Kami bersyukur untuk Presiden kami yang terus mencintai rakyat dan terus mau membangun di sana sini seluruh Indonesia. Kami bersyukur untuk Pak Jokowi yang Tuhan pimpin, dan bagaimana laki-laki ini mencintai seluruh bagian Indonesia. Kami bersyukur. Berkati keluarganya, berkati juga wakil presiden, berkati menteri, berkati para gubernur. Sekali lagi, biarlah pada masing-masing pemerintah, pemimpin masing-masing tempat, provinsi atau kabupaten, sungguh Tuhan, semuanya diberikan cinta akan Indonesia, bukan kelompok, bukan golongan, tapi cinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepada Allah yang memperhatikan Indonesia, dan kami bersyukur jika kami boleh berdoa untuk Indonesia. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Ketika hamba berdoa, ketika kami berdoa bersama-sama, mungkin ada 2-3 orang di antara anak-anakmu berteriak mengenai kebutuhan yang begitu serius. Engkau yang tahu Tuhan. Dan mereka berdoa, ketika hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersama-sama, mereka menjerit sekali lagi. Hari ini dengarkan anak-anak-Mu dan jawab anak-anak-Mu Tuhan. Supaya sesudah ibadah ini mereka boleh bersorak-sorak karena-Mu. Mereka bersorak-sorak karena perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami didengarkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Allah Trinitas. Karena kami berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menjawab seruan kita. Haleluya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saatnya kita masuk dalam persembahan. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita di dalam memberi. Kita landasi persembahan kita dari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari jemaat, kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 258 304 3977 seperti tertera di dalam layar, atau dengan metode fintech, OVO, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk bisa diambil.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengar akan firman-Mu dan kami boleh memberikan ungkapan syukur kami berupa persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama dengan Bang Ocha, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menangis melihat kegagalan-kegagalan kita sebagai manusia. Tapi kita juga tahu bahwa Dia tetap mau menjadi sahabat kita. Karena itu bersama saya Tika dan saya Cynthia, kita akan bertemu minggu depan dengan tema Kamu Sahabatku bagian 1. Bye. Hai jemaat, waktunya sudah hampir berakhir loh. Sudah kirim videonya belum? Kami tunggu video dari jemaat sekalian sampai hari ini pukul 12 malam ya. Jangan sampai jemaat sekalian melewatkan momen ini, karena momen ini yang akan menjadi kenangan kita seumur hidup. Maka dari itu kami menunggu video dari jemaat sekalian melalui email di kantor.gkisolo@gmail.com. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Katakan, kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Dalam dunia yang tak karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai lihatlah, terbuka pintu dunia, laskar Kristus. Hai bangkit masuklah, satukanlah telagamu semua, dan Injil Kristus pun masukkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu besertamu. jemaat Tuhan, mari berdiri. Kau tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiadakan binasa, maka masukkanlah terus Injilnya. Katakan, kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hari Tuhan tak akan lama lagi, kalau semua Dia berseru. Haleluya, Kau Allah Maha Tinggi, mari agungkan Dia Raja. haleluya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa
Jemaat Tuhan, adakah yang membuat kau gentar berhadapan dengan besok? Bukankah Dia Allah yang menjadi manusia, bahkan pernah berkata Dia menangisi. Jika Dia menangisi Yerusalem, bukankah Dia akan menangisi engkau, jemaat? Jika Dia mau tahu kehidupan Zakeus, bukankah Dia Allah yang mau tahu kehidupanmu? Hari ini nyatakan hatimu kepada Dia yang melawatmu sekarang, dan terimalah kekuatan dari Tuhan, topangan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang